Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam dan selamat datang para hadirin tamu yang terhormat dalam acara debat publik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Mandailing Natal dalam pemilihan tahun 2024. Baik, terima kasih. Saya Teresya Ginting yang akan memandu acara pada malam hari ini. Dan acara ini disiarkan langsung di Evarna TV dan YouTube KPU Kabupaten Mandailing Natal. Yang terhormat Bupati Kabupaten Mandailing Natal, yang terhormat PJ Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara, Ketua DPRD Mandailing Natal, dan Dim 0212 TS, Kapolres Kabupaten Tapanuli Selatan, Kapolres Kabupaten Mandailing Natal, Kejari Kabupaten Mandailing Natal, Kesbang Pol Kabupaten Mandailing Natal, Kominfo Kabupaten Mandailing Natal, BPS Kabupaten Mandailing Natal, Bapeda Kabupaten Mandailing Natal, Dukcapil Kabupaten Mandailing Natal, Kasat Pol PP Kabupaten Mandailing Natal, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal. Bapak Ibu hadirin dan seluruh tamu undangan yang terhormat, dan juga pemirsa tanah air dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kita akan menyaksikan bersama debat publik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Mandailing Natal dalam pemilihan tahun 2024. Dan tentunya ini adalah momen yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Kabupaten Mandailing Natal. Yang mana nantinya akan memilih pemimpin yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Untuk menambah rasa cinta tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, diharap untuk menjaga kondusivitas agar acara dapat berjalan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, agar diharapkan menjaga kondusivitasnya.
mendengarkan jingle Pilkada Kabupaten Mandailing Natal. Kita pesta lagi, pesta demokrasi, salurkan aspirasi, kita pilih dengan hati. Ayo kita semua, jangan mau ketinggalan, untuk salurkan suara demi menuju masa depan. 27 November 2024. Ayo nyoblos, sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal 2024 untuk tujuan kita, Madinah yang madani. Dana luber, jujur dohot adil, ulang lupa memilih Bupati, Wakil Bupati, rumah kita sudena, tu TPS memilih, menyalurkan soranta demi Madinah yang madani. 27 November 2024. Ayo nyoblos, sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal 2024. Sodako tujuan tak, Madinah yang madani. Sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal 2024 untuk tujuan kita, Madinah yang madani. Madinah yang madani. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, agar harap tetap kondusif. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai rasa wujud dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita sama-sama sejenak menundukkan kepala dan dengan segala kerendahan hati, seraya memanjatkan doa agar sekiranya maksud dan tujuan serta mensukseskan acara kita pada malam hari ini. Doa pada malam hari ini dipimpin langsung oleh Bapak Muhammad Yasir Nasution dari KPU Mandailing Natal yang membidangi divisi penyelenggara. Dan untuk Bapak Muhammad Yasir Nasution dipersilakan dapat naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi kelancaran acara kita ini, kekondusivitas dan ketertiban penyelenggaraan dari awal sampai akhir, marilah kita sebagai umat beragama yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengucapkan doa agar acara kita ini berjalan lancar dan tercapai segala maksud dan tujuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan hamidina, hamdan syakirina, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azim sultanik. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang serta Maha Pengampun.
Kami adalah hamba-Mu yang tidak lepas dari sifat salah, karena itu dengan sifat Rahman dan Rahim-Mu serta Maha Pengampun-Mu. Berilah keampunan kepada kami, ibu bapak kami, para pendahulu kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami melakukan ikhtiar sebagai hamba-Mu, yaitu menyelenggarakan debat terbuka antar pasangan calon yang akan memimpin Mandailing Natal ke depan. Tidak lain dan tidak bukan, acara ini kami niatkan hanya agar putra-putri terbaik ini dapat menyampaikan isi pokok-pokok pikirannya dalam membangun Madinah ke depan, dan kami bisa mengenali lebih dekat dari visi misinya, tidak lain dan tidak lebih, ya Allah. Ya Allah, berilah ketenangan kepada hati kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Yasir Nasution. Semoga dengan pembacaan doa yang kita panjatkan pada malam hari ini dapat mensukseskan rangkaian acara debat publik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Mandailing Natal dalam pemilihan tahun 2024. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua KPU Mandailing Natal sekaligus membuka rangkaian acara pada malam hari ini. Kepada Bapak Muhammad Ihsan, kami persilakan untuk dapat naik ke atas panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkah kesehatan, kesempatan dan juga waktu sehingga kita dapat bersama berkumpul pada Safadi Hall pada pagi hari ini, pada malam hari ini dalam rangka pelaksanaan debat publik bupati, calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Mandailing Natal untuk Pilkada serentak tahun 2024. Shalawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai dengan di akhirat nanti. Yang terhormat rekan-rekan komisioner KPU Kabupaten Mandailing Natal, kami hadir lengkap berlima, yaitu Bapak Agus Salam, Bapak Muhammad Yasir Nasution, Bapak Ilu Primasagara, Bapak Muhammad Al-Khatib, dan juga terhormat Sekretaris KPU Kabupaten Mandailing Natal, yang terhormat para tamu undangan kami yang hadir bersama kita pada malam hari ini, hadir Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal, Bang Erwin, dan juga hadir dari Kajari Mandailing Natal yang mewakili, dan juga yang terhormat Bapak Kapolres Mandailing Natal, selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya Pak, dan juga yang terhormat dari Polres Tapanuli Selatan yang dihadiri oleh Kabak Op Polres Kabupaten Mandailing Natal, juga yang kami hormati rekan-rekan dari Bawaslu Mandailing Natal, dalam hal ini hadir Ketua dan juga beberapa rekan anggota, dan juga yang terhormat tim panelis yang juga hadir pada malam hari ini, dan juga yang kami hormati tim ataupun pasangan calon yang berhadir, yaitu pasangan calon 01 yang sudah berhadir bersama kami, bersama kita, dan juga paslon 02 yang sudah hadir bersama kita. Tentunya juga yang kami hormati para pimpinan partai politik pendukung paslon 01 dan juga paslon 02, dan juga rekan-rekan
ataupun tim pemenangan dan juga tim yang hadir mendampingi pasangan calon untuk pelaksanaan debat pasangan calon pada malam hari ini. Juga yang kami hormati para undangan kami yang maaf yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bapak Ibu yang kami hormati, hadirin rekan-rekan dan juga yang hadir pada malam hari ini, bahwa sebagaimana amanat PKPU 13 tahun 2024 dan juga Juknis 1336 bahwasanya pelaksanaan debat kandidat ini adalah merupakan bentuk kampanye yang difasilitasi oleh KPU. Sehingga KPU dengan kesepakatan bersama dengan rekan-rekan melaksanakan ataupun akan melaksanakan debat kandidat pada malam hari ini, yaitu pada tanggal 14 November tahun 2024 jam 20.00 di Hotel Safadia Gunung Tua, Kabupaten Padang Lawas Utara. Dengan demikian kami berharap para pasangan calon dapat memanfaatkan momen ini dengan baik dan menjadikan debat ini sebagai ajang penyampaian visi misi pasangan calon untuk tentunya sama-sama didengar oleh masyarakat Mandailing Natal dimanapun dan saat ini sedang melaksanakan dan menyaksikan acara debat ini. Kami berharap tentunya kepada semua pihak kita yang hadir pada malam hari ini, meminta dan memohon sebagai pelaksana penanggung jawab acara, meminta kepada pasangan calon dan juga kepada tim pengusung ataupun partai pengusung dan juga tim kampanye untuk menjaga sama-sama kondusivitas dan pelaksanaan acara kita ini dengan baik. Karena masyarakat Mandailing Natal sedang dan menyaksikan kita dalam acara ini. Tentu kita akan menunjukkan bagaimana pelaksanaan proses debat ini berjalan dengan baik, bagus dan juga enak didengar dan tidak ada hal-hal yang menjadi penilaian yang tidak baik. Tentu itu yang kami harapkan dan juga kita sama-sama karena ini adalah ajang sebuah adu gagasan yang tentu namanya debat yang diwajibkan malah harus kita melaksanakan debat minimal 1 kali pada ajang pilkada. Tentu kami berharap kekondisipatan dan juga kesuksesan kita bersama untuk pelaksanaan ini. Baik Bapak Ibu, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga pelaksanaan debat ini berjalan dengan lancar dan kondusif. Perdebatan itu biasa, perbedaan pendapat adalah keniscayaan dalam demokrasi. Tetapi kita sama-sama junjung prinsip Dalian Natolu sebagai adat budaya persaudaraan antar sesama kita di bumi Kordang Sembilan. Selamat mengikuti debat pasangan calon dan kepada warga Mandailing Natal kami mengucapkan selamat menyaksikan debat ini. Dan tentunya inilah debat untuk nantinya untuk sama-sama kita datang pada pilkada pada tanggal 27 November nanti untuk kita sama-sama menyalurkan hak pilih kita. Demikian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara debat publik Pilkada Serentak 2024 Kabupaten Mandailing Natal dengan ini resmi dibuka. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Ihsan. Mohon izin Bapak untuk berpindah ke depan panggung. Dan saya juga akan mengundang Komisioner KPU, Bapak Muhammad Yasir Nasution, Kadif Teknis Penyelenggara, Bapak Muhammad Al-Hotif, Kadif Perencanaan Data dan Informasi, Bapak Ilu Prima Sagara, Kadif Sosdilik, Parmas, dan SDM. Bapak Agus Salam, Kadif Hukum dan Pengawasan. Bapak Faisal Batubara, Sekretaris KPU Mandailing Natal.
Dan tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan saya juga memperkenalkan dan mengundang tim panelis untuk dapat bergabung di depan panggung. Dr. Zulkarnain Nasution MAICAP, dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, pegiat kepemiluan, anti narkoba, dan anti radikalisme. Haji Dadang Darmawan Pasaribu Esos MSI, dosen FISIP Universitas Medan Area, Ketua Gerakan Pembumian Pancasila Sumatera Utara. Dr. Zulkifli Lubis MA, staf pengajar FISIP Universitas Sumatera Utara, Ketua Asosiasi Antropologi Indonesia. Asok Prof. Dr. Dedi Holden Simbolon SSI MPD, Rektor Universitas Quality Medan. Dr. Haji Ahiril Pane SAG MPD, Ketua LPM UIN Syahada Padang Sidimpuan. Baik, pada kesempatan ini adalah penyerahan amplop rumusan pertanyaan akan diwakilkan oleh Bapak Dr. Zulkarnain Nasution MAICAP dan dapat langsung menyerahkan amplop rumusan pertanyaan kepada Ketua KPU Kabupaten Mandailing Natal. Mohon izin Bapak, kita dapat berfoto bersama. 1, 2, 3. Dengan hormat, kami mengundang Ketua KPU untuk naik ke atas panggung. Sementara itu kami mohon kepada Komisioner KPU dan juga tim panelis untuk kembali pada duduk masing-masing. Bapak Ibu hadirin dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan masuk ke acara yang sangat ditunggu-tunggu. Kita mulai debat publik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Mandailing Natal dalam pemilihan tahun 2024. Jalan debat akan dipandu oleh moderator kita. Mari kita sambut Bapak Ahmad Fauzi. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Baiklah, sama-sama akan kita saksikan penyerahan amplop rumusan pertanyaan debat publik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Mandailing Natal dalam pemilihan tahun 2024 dari Ketua KPU kepada moderator. Terima kasih. Saya sudah terima, segalanya masih disegel. Selanjutnya saya serahkan kepada panitia untuk menyusunnya di tempat ini. Baik, acara akan dilanjutkan oleh moderator. Terima kasih Teresia Ginting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Horas! Malam ini kita akan menyaksikan debat calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Mandailing Natal tahun 2024 di Hotel Sapadia, Kamis 14 November 2024. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan panggilkan pasangan calon dari dua pasangan calon yang akan bertanding di Pilkada Mandailing Natal ini. Saya panggilkan terlebih dahulu nomor urut 1, Bapak Haji Harun Mustafa Nasution dan Haji Muhammad Ikhwan Hussein Nasution. Saya persilakan untuk mengambil tempat di sebelah kiri saya. Pasangan berikutnya, pasangan nomor urut 2, Bapak Haji Saifullah Nasution SHMM dan Ibu Atika Asmi Utami. Saya persilakan mengambil tempat di sebelah kanan saya. Baik, terima kasih. Sebelum kita masuk ke debatnya, saya akan mempersilakan terlebih dahulu untuk kita sama-sama menyimak tata tertib acara debat kita pada malam hari ini. Dan tata tertib itu akan ditayangkan di layar monitor kita. Dan saya persilakan supaya ditampilkan agar kita semua sama-sama menyimak dan membacanya. Silakan. Berikut tata tertib debat. 1. Pakaian yang digunakan adalah bebas, sopan, dan rapi.
2. Setiap tamu undangan harus menjaga ketertiban, keamanan, serta kebersihan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang serta dapat membahayakan orang lain di lokasi debat. 3. Yang dapat memasuki area debat hanya nama-nama yang sudah terdaftar dan memiliki undangan debat. 4. Untuk pengantar atau pendamping tamu VIP hanya diperbolehkan mengantar ke area debat. 5. Dalam debat, pendukung tidak diperkenankan membawa bahan kampanye dan alat peraga kampanye kecuali atribut yang melekat di badan. 6. Selama acara debat berlangsung, tamu undangan wajib menjaga ketertiban dan tidak meneriakkan yel-yel atau slogan dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung pasangan calon, moderator, dan panelis. 7. Selama debat berlangsung, handphone atau alat komunikasi dalam kondisi hening dan dilarang mengaktifkan flashlight. 8. Debat dipandu oleh moderator yang ditunjuk secara resmi oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal. Terima kasih. Itulah tata tertib kita untuk acara debat pada malam hari ini. Sebelum kita masuk ke debat intinya, saya terlebih dahulu membacakan alur debat kita pada malam hari ini. Ada 6 segmen yang akan kita bicarakan pada malam hari ini. Di segmen pertama, penyampaian visi misi dari kedua paslon berlangsung selama 3 menit. Di segmen kedua, calon bupati akan menjawab pertanyaan dari panelis yang sudah membuat pertanyaan. Itu langsung selama 2 menit 30 detik. Segmen ketiga masih sama, para paslon akan menjawab pertanyaan dari panelis, berlangsung selama 2 menit 30 detik. Segmen keempat berbeda. Segmen keempat, calon wakil bupati yang akan menjawab pertanyaan dari panelis, berlangsung sama 2 menit 30 detik. Sementara segmen kelima, pernyataan penutupan, dan segmen keenam ditutup dengan ungkapan. Yang segmen kelima adalah debat antar paslon 01 dan 02, segmen keenam adalah pernyataan penutupan. Inilah alur debat kita pada malam hari ini dengan tema, 3 tema yang sudah disusun, yaitu berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Hadirin dan seluruh warga masyarakat Mandailing Natal, saatnya kita masuk ke segmen pertama, penyampaian visi misi dari pasangan calon bupati wakil bupati Mandailing Natal. Untuk yang pertama akan saya persilahkan kepada pasangan nomor urut 2 disampaikan selama 3 menit. Kepada 2 pasangan saya persilakan untuk mendekati di ini dulu. Mikrofon. Saya persilakan kepada pasangan nomor urut 1 untuk membacakan visi misinya 3 menit, dimulai dari Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua KPU beserta jajarannya, yang kami hormati Bawaslu beserta jajarannya, yang kami hormati Forkopimda yang hadir bersama kita Pak Kapolres, Mewakili Kajati, Ketua DPRD, yang saya hormati tim ONMA yang semangat sudah datang memberikan semangat kepada kami di sini. Terkhusus yang kami hormati seluruh partai pengusung kami, Golkar, Gerindra, dan PAN BB. Khusus untuk Mandailing Natal yang kami muliakan, masyarakat Mandailing Natal yang kami hormati, yang kami harapkan pilihannya kepada kami nanti di tanggal 27. Baik, kami punya jargon agama kerja sejahtera. Agama dalam arti lakum dinukum waliyadin. Ini adalah agama yang bertoleransi dan agama bagi kami, kalau sudah agamanya bagus, adatnya bagus, imannya bagus,
Saya pikir untuk kerja, kami pikir untuk kerja udah bagus, dan hal-hal yang negatif di pekerjaannya akan lebih bagus untuk mencapai masyarakat Madinah yang sejahtera. Visi kami adalah transformasi pembangunan Madinah yang agamais, berbudaya, tanggap dan cerdas, mengoptimalkan potensi daerah dengan sistem terintegrasi untuk mewujudkan masyarakat berintegritas dan sejahtera menuju masa depan. Visi kami, pemberdayaan sistem pendidikan dan kebudayaan, khususnya di bidang keagamaan, melalui pendidikan luar sekolah, keluarga, pendidikan formal sebagai pembentukan SDM yang berintegritas, yang mampu bersaing dengan perkembangan zaman, dan semua ada di visi kami ada 7 visi, ada tentang pertanian. Bagi kami pertanian adalah harga mati, karena pimpinan kami dari Gerindra, Bapak Prabowo Subianto, sangat, ya Bapak juga punya, kami juga punya presiden, bahwa Presiden Republik Indonesia. Waktunya, Pak, sudah 000, mohon maaf. Mari kasih. kita beri aplaus. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada pasangan nomor urut 2 menyampaikan visi misi selama 3 menit yang dimulai sejak Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ketua KPUD Mandailing Natal beserta seluruh jajaran, yang terhormat Ketua Bawaslu beserta seluruh jajaran, Forkominda, Madinah dan Tapsel, para panelis dan moderator, para ketua paslon pengusung Sahata, paslon 01, Bapak Ibu yang berhadir di tempat ini, dan yang menyaksikan di rumah. Kabupaten Mandailing Natal adalah suatu daerah yang memiliki potensi luar biasa. Namun perlu kerja keras dan kerja cerdas untuk mengoptimalkannya demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu kami, Saifullah Atiqah, mengusung visi melanjutkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan demi Madinah maju dan Madinah madani. Visi ini kami jabarkan menjadi 8 misi. Yang pertama adalah pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang menyeluruh, yang mengikuti semua kepentingan sehingga pertumbuhan percepatan akan semakin maju. Yang kedua, meningkatkan kualitas kesejahteraan, pendidikan dan ekonomi, termasuk di dalamnya adalah kesejahteraan guru dan kesejahteraan kesehatan. 3, pembangunan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perkembangan zaman. 4, melestarikan nilai budaya dan agama yang merupakan identitas Madinah sebagai daerah yang religius dan berbudaya. 5, bantuan sosial kemanusiaan yang adil dan merata yang mengedepankan kewajaran bukan kedekatan. 5, 6, kerjasama yang baik dengan pemerintah pusat dan provinsi sehingga pembangunan di Madinah dapat dipercepat. 7, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan profesional, mewujudkan birokrasi yang tangguh. 8, membangun desa, menata kota-kota, kecamatan sebagai bentuk keseimbangan pembangunan. Semua ini adalah dalam rangka mewujudkan Madinah maju, Madinah madani. Demikian disampaikan, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahata. Masih ada waktu 12 detik, ada yang mau ditambahkan? Cukup? Kita cukupkan? Oke. Hadirin yang berada di ballroom dan seluruh pemirsa yang mungkin menyaksikan tayangan ini melalui kanal TV, segmen pertama telah kita lalui, kita akan masuk ke segmen kedua, yaitu paslon akan menjawab
pertanyaan para panelis. Tapi sebelum kita masuk ke segmen kedua, kita rehat sebentar. Pilkada serentak tahun 2024. Jangan lupa datang ke TPS tanggal 27 November. Saatnya suara Anda menentukan. Jangan biarkan suara Anda hilang. Partisipasi Anda adalah wujud kepedulian untuk Mandailing Natal dan generasi mendatang. Langkah Anda di TPS adalah awal masa depan yang lebih cerah. Pastikan hak pilih Anda tersalurkan. Hindari hoax dan ujaran kebencian serta politik uang. Mari bersatu untuk masa depan Kabupaten Mandailing Natal. Ayo kita sukseskan Pilkada Serentak 2024. Bersama-sama kita wujudkan Pilkada Serentak yang langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Suara Anda menentukan masa depan kita bersama. Hadirin dan seluruh warga Madinah di Mandailing Natal dimanapun Anda berada, kita sekarang memasuki segmen kedua, tapi sebelum kita masuk segmen kedua, saya undang kembali kepada paslon untuk berdiri di depan mikrofon. Segmen ini adalah segmen pertanyaan dari panelis, tapi sebelum itu saya perlu ingatkan kepada seluruh hadirin yang berada di studio ini, agar tetap menjaga sopan santun, boleh menyatakan dukungan, tapi jangan saling menyatakan hu dan menjelek-jelekan. Itu sudah ada di tatip kita tadi nomor 6. Di dalam pertanyaan ini, saya akan panggilkan panelis untuk mengambil fishbowl yang sudah ada di sini, dari 3 pertanyaan yang akan, 3 tema yang sudah disusun. Untuk segmen pertama ini, dari debat ini, saya persilakan kepada Dr. Zulkifli Lubis, MA, untuk mengambil fishbowl. Siap. C. Sudah dilihat semua ya, sekalian. C. C temanya adalah memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Saya ada di C, karena tadi sudah kita persilakan nomor urut 1 terlebih dahulu. Sekarang kita berikan kesempatan kepada nomor urut 2 untuk mengambil nomor urut pertanyaan. Silakan C. Ini C. Nomor 3, C3, semuanya masih di dalam segel. Lihat ya, lalu saya buka perlahan segelnya. Siap Pak ya? Pertanyaan saya sampaikan cuma sekali, oleh karena itu diperhatikan baik-baik. Sisi lain dari pelaksanaan pesta demokrasi melalui pemilihan umum, pilkada, bahkan pilkades yang bersifat langsung, one man person, one man vote, adalah kecenderungan tumbuhnya dan menguatnya pragmatisme di tengah masyarakat. Pragmatisme politik ini dari waktu ke waktu semakin menggerus nilai-nilai budaya Mandailing Natal yang dinarasikan melalui slogan Bumi Gordang Sambilan, Negeri Beradat, Taat Beribadat. Pertanyaannya, jika Anda terpilih sebagai bupati dan wakil bupati, upaya apa yang Anda akan lakukan untuk memperbaiki kondisi sosial budaya masyarakat
Mandailing Natal yang cenderung semakin permisif dan akomodatif dengan pragmatisme politik. Ada waktu 2:30 detik untuk menjawab, akan kita hitung dari sejak Anda berbicara. Silakan. Baik, dalam rangka mengurangi pragmatisme atau menghentikan pragmatisme di Mandailing Natal, tentu harus kita mulai dari awal, artinya mulai dari tingkat bawah sampai dengan atas. Karena ini adalah yang sudah menyangkut kehidupan masyarakat. Pertama tentu kita menambah materi muatan lokal yang akan diterapkan di sekolah-sekolah sehingga ini menjadi penguatan bagi budi pekerti masyarakat. Kemudian mengoptimalkan Dalian Natolu sebagai satu sarana yang kita gunakan untuk menghargai perintah pimpinan, bekerja sama sesama, dan kemudian menerima instruksi. Kemudian juga bahwa ini adalah bertentangan dengan agama, sehingga kegiatan mengaji dan sholat maghrib, sholat subuh kita wajibkan bagi anak-anak sekolah. Kemudian juga menambah kegiatan yang bersifat edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa mengetahui mana hal-hal yang bertentangan dengan agama, mana hal-hal yang bertentangan merusak moral masyarakat sehingga akan bisa mengurangi tingkat pragmatisme ini. Mungkin Ibu Atika bisa menyampaikan tambahan. Kita juga perlu merangkul tokoh masyarakat dan ulama untuk bersama-sama mengedukasi seluruh masyarakat bagaimana pragmatisme dalam jangka panjang akan merusak tatanan kehidupan demokrasi. Selain kepada masyarakat, tentu kita perlu mengajarkan kepada anak sekolah sedari dini bahwa pragmatisme ada hal negatif yang harus kita kubur sedari dini sehingga generasi penerus kita mengedepankan program, bukan mengedepankan pragmatisme, mengedepankan isu, mengedepankan black campaign, sehingga pragmatisme ini secara perlahan dapat kita ajak. Kami insya Allah berfokus merangkul peran masyarakat, semua kalangan mengajarkan bahwa pragmatisme perlu kita tinggalkan. Demikian. Masih ada waktu 14-12 detik. Sudah cukup? Baik. Sekarang saya akan persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit 30 detik dihitung sejak Anda berbicara. Bukan tanggapan segmen terakhir. Enggak, sekarang. Baik, terima kasih. Pragmatisme memang sudah sangat marak di Mandailing Natal. Tentu ini adalah tugas pemerintah ke depan, bagaimana masyarakat nanti akan lebih baik, tidak hanya memikirkan nilai-nilai yang seperti sekarang ini muncul di lapangan, hanya menilai dengan rupiah untuk memilih pasangan-pasangan yang akan nanti jadi bupati ke depan. Tawaran-tawaran pun memang ada juga yang datang dari calon-calon kadang-kadang. Jadi ini yang membuat kita di Mandailing Natal khususnya menjadi sangat pragmatis. Tapi nanti ke depan dengan kalau kami takdirnya memimpin di Mandailing Natal, kami akan mengurangi kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Sekian, terima kasih. Masih ada 33 detik. Makasih. Mudah-mudahan hayalan maksud saya tentang uang yang politik, money politik, jangan lagi ada hanya untuk slogan, hanya untuk berbicara di sini, untuk kenyataan, untuk Madinah lebih maju. Terima kasih. Baik, ada 4 detik, 3 detik, cukup Pak? Baik, saya persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk menanggapi 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Mohon tenang. Pada kenyataannya memang ini sangat terpulang kepada masyarakat bahwa perbuatan pragmatisme itu adalah sesuatu yang tidak benar. Karena itu dapat merusak moral kita sehingga apa yang kita lakukan
diukur dengan sesuatu yang imbalan. Kita berharap bahwa kualitas pemimpin, kualitas ide-ide gagasan yang disampaikan oleh seorang pemimpin itulah yang bisa kita jadikan sebagai dasar bagaimana kita memilih seorang pemimpin di Madinah. Sehingga pragmatisme ini kita akan tinggalkan dan kami mulai dari pasangan Sahata untuk meninggalkan sistem pragmatisme itu. Terima kasih. Masih ada waktu 13 detik. Cukup? Baik. Sekarang saya akan persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk mengambil nomor urut pertanyaan. Yang C. Siap. C6. Saya akan buka. Baik, saya akan bacakan. Tolong didengarkan baik-baik kedua paslon, karena saya hanya akan bacakan satu kali. Pertanyaannya adalah, intoleransi adalah akar radikalisme dan radikalisme adalah embrio dari gerakan terorisme. Gerakan terselubung yang menjurus ke arah intoleransi dan radikalisme sudah mulai tumbuh di Kabupaten Mandailing Natal. Pertanyaan, jika Anda terpilih sebagai bupati dan wakil bupati, program apa yang Anda lakukan untuk mendeteksi dan mencegah gerakan tersebut? Terima kasih. 2,5 menit dari sekarang. Terima kasih. Intoleransi di Mandailing Natal menurut pandangan kami sampai hari ini tidak ada. Toleransi yang sangat tinggi di Mandailing Natal adalah bagian daripada pengajaran-pengajaran guru-guru yang mengajar di Mandailing Natal. Banyak ustadz kita yang terjun ke lapangan untuk selalu menjaga toleransi, menyampaikan kepada masyarakat agar toleransi setinggi-tingginya kita pegang. Alhamdulillah masyarakat Mandailing Natal, keberagaman agama juga berjalan dengan baik, keberagaman agama selalu saling merangkul, saling bersahabat. Tidak ada di Mandailing Natal satupun sampai hari ini konflik antara agama, baik itu antara agama Islam, baik agama Nasrani, agama Buddha dan lain-lain. Alhamdulillahnya ini akan kita jaga ke depan. Kami dan Iwan akan terus menjaga kondusivitas di Mandailing Natal dan selalu akan menjaga toleransi yang tinggi antar beragama. Begitu juga toleransi yang tinggi antara masyarakat agama lain dan mungkin dengan bahasa-bahasa yang lebih bagus. Silakan Iwan tambahin. Jadi intoleransi beragama ini nanti kita mulai dari sekolah-sekolah, dari rumah, dan betul-betul bahwa di Madinah itu semua bertoleransi. Karena masyarakat Madinah ini sudah kita lihat tidak pernah ada sengketa agama, saling menyayangi sesama makhluk Allah. Itulah saya dan Bang Harun, mudah-mudahan nanti kalau dipilih akan supaya lebih bagus lagi untuk kedepannya. Terima kasih. Masih ada waktu? Masih cukup? Sekarang saya persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit 30 detik dihitung sejak Anda berbicara. Baik, bagi kami Sahata, intoleransi itu adalah memang sesuatu yang tidak boleh tumbuh di Indonesia ini. Jangankan di Madinah, di Indonesia pun tidak diperkenankan. Sehingga ini perlu kita atasi secara baik dan secara tersistem. Kami akan membuat program-program kegiatan yang tentunya tujuannya adalah agar intoleransi ini bisa tidak tumbuh atau bahkan sama sekali tidak berada di Mandailing Natal. Tentu kegiatan ini banyak hal yang kami bisa lakukan. Pertama adalah menambah pendidikan muatan lokal, terutama adat budaya Mandailing yang luhur. Kemudian mengoptimalkan fungsi Bagas Godang sebagai sarana untuk memperkenalkan adat budaya kita, di mana di sana kita bisa mengenal Dalian Natolu.
kemudian menerapkan 1 juta salawat dalam kegiatan HUT RI maupun HUT Madinah. Juga kegiatan mandatori, sholat subuh dan sholat maghrib berjamaah untuk menumbuhkan rasa keimanan yang kuat bagi anak-anak kita dari SD sampai SMP. Kemudian menurut kami satu yang sangat penting yang mungkin kita agak lama tinggalkan adalah penguatan terhadap Pancasila perlu kembali kita terapkan. Sehingga ini akan menjadi jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Masih ada? Kebetulan waktunya juga habis. Saya persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi 1 menit, dihitung sejak Anda berbicara. Terima kasih. Mungkin saya tambahan saja bahwa di Mandailing Natal dengan banyaknya multi etnis masih terjaga toleransi sesama umat yang ada di Mandailing Natal. Tentu kami juga akan mengadakan penguatan melalui forum kerukunan umat beragama FKUB. Dan di sini FKUB akan menjadi pilar dan penyatu antar umat beragama di Mandailing Natal. Masih ada waktu, Pak? Mau dilanjutkan? Cukup? Baiklah, hadirin dan seluruh pemirsa warga Mandailing Natal, segmen kedua dari 6 segmen debat kita sudah kita selesaikan. Segmen ketiga kita akan lanjutkan, tetapi setelah rehat ini. Pilkada serentak tahun 2024. Jangan lupa datang ke TPS tanggal 27 November. Saatnya suara Anda menentukan. Jangan biarkan suara Anda hilang. Partisipasi Anda adalah wujud kepedulian untuk Mandailing Natal dan generasi mendatang. Langkah Anda di TPS adalah awal masa depan yang berbicara. Pastikan hak pilih Anda tersalurkan. Hindari hoax dan ujaran kebencian serta politik uang. Mari bersatu untuk masa depan Kabupaten Mandailing Natal. Ayo kita sukseskan Pilkada Serentak 2024. Bersama-sama kita wujudkan Pilkada Serentak yang langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Suara Anda menentukan masa depan kita bersama. Saudara dan seluruh warga Mandailing Natal, sekarang kita akan masuk ke segmen ketiga, masih tentang menjawab pertanyaan para panelis. Sebelumnya saya undang kembali kepada paslon untuk berdiri di depan mikrofon. Silakan Pak, paslon nomor urut 1. Untuk pengambilan fishbowl yang berkenaan dengan tema, saya akan undang Associate Profesor Dr. Dedi Holden Simbolon, SSI MPD. Yap, B. B berhubungan dengan memajukan daerah. Saya akan persilakan kepada pasangan nomor urut 1 untuk terlebih dahulu mengambil
Nomor urut pertanyaan, silakan B6. Siap? Saya akan bacakan pertanyaan, tolong didengarkan baik-baik, tolong jaga kondisivitas supaya paslon mendengar dengan jelas pertanyaannya. Satu kali saya bacakan, banyak ruas jalan yang menghubungkan antar ibu kota kabupaten dengan kecamatan dan antar kecamatan dengan desa yang mengalami rusak berat dan bahkan tidak layak. Kondisi permukaan jalan saat ini di Kabupaten Mandailing Natal berdasar data BPS tahun 2022 menyebutkan terdapat jalan rusak berat 36%, jalan kondisi rusak 4%, dan kondisi sedang 49%. Pertanyaannya adalah, jika Anda terpilih sebagai bupati dan wakil bupati, kebijakan dan langkah apa yang Anda lakukan untuk memperbaiki ruas jalan tersebut? 30 detik, Anda bisa menjawabnya dimulai dari sekarang. Terima kasih. Ini berkaitan dengan infrastruktur ruas jalan di Mandailing Natal memang masih sangat banyak yang kurang. Ini menurut kami juga kurang perhatian dari pemerintah yang ada sekarang. Banyak daerah-daerah yang kami laluin saat kampanye masih jalan tanah. Justru mobil pun sudah susah masuk. Tentu ini akan PR bagi kalau kami terpilih, bagi kami nanti untuk menjadikan jalan-jalan di Mandailing Natal lebih baik lagi ke depan. Kami akan memanfaatkan koneksitas kami untuk membangun Mandailing Natal. Saya punya pengalaman di DPRD Provinsi Sumatera Utara, saya masih punya kawan di sana 61 orang, dan saya akan berjuang semaksimal mungkin untuk menjadikan jalan-jalan di Mandailing Natal bagus. Dan ini nanti akan juga kami teruskan ke pusat. Kami akan meminta anggaran sebesar-besarnya untuk kemanfaatan di Mandailing Natal. Karena memang ternyata jalan provinsi juga masih perlu peningkatan. Jalan negara juga perlu peningkatan. Tentu inilah tugas kami nanti untuk membawa anggaran sebesar-besarnya ke Mandailing Natal. Tetapi di dalam hal ini yang paling banyak jalan-jalan rusak adalah jalan-jalan desa yang harusnya perhatian khusus daripada pemerintah-pemerintah sebelumnya. Tentu inilah tugas kami nanti mencari anggaran yang sebesar-besarnya di pusat. Termasuk juga mungkin akan memanfaatkan kawan-kawan kita, kawan-kawan saya yang sudah duduk di DPR RI atau beberapa tempat lain untuk menjadikan jalan-jalan di Mandailing Natal di akhir periode kami kalau kami terpilih sudah mencapai peningkatan yang signifikan. Silakan, masih ada waktu? Cukup? Baik, saya akan persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, bahwa jalan di kabupaten itu adalah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, sehingga tidak mungkin kita bisa lemparkan ke pusat ya. Maka upaya yang kami lakukan sahata, pertama optimalisasi penggunaan APBD. Kita memang mempunyai keterbatasan hanya 10 km dalam 1 tahun kita bisa membangun. Tentu kita akan pilih nanti skala prioritas, desa mana yang paling rusak dan konektivitasnya menghubungkan ekonomi sehingga itu akan bermanfaat maksimal. Yang kedua, kita akan menggandeng perusahaan-perusahaan yang ada di Madinah ini sebagai bentuk CSR. Kepedulian terhadap daerah harus membangun jalan-jalan menghubungkan desa dengan kota. Berikutnya tentu seperti yang kami sampaikan tadi dalam misi kami, bahwa kita akan melakukan sinergi yang baik dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, agar pembangunan kita bisa lebih cepat dengan ya baik
Saya serahkan kepada Bu Wakil untuk melanjutkan. Banyak yang lupa pemerintahan kami baru berjalan 3 tahun, namun dalam 3 tahun panelis sendiri mengakui yang rusak hanya 4%. Kondisi baik 6%. Baru pemerintahan berjalan 3 tahun. Kami akan menggandeng DBH juga, bonus produksi, dan RPJMD kami sudah disesuaikan dengan provinsi dan pusat sehingga pembangunan dapat kita maksimalkan. Sudah selesai, mohon maaf, tenang semua, sudah berikan memberi tanggapan kepada paslon nomor urut 1, 1 menit, dimulai sejak Anda berbicara. Maaf, Pak Saifullah, disinilah sepertinya Pak Saifullah nggak mengerti membangun bagaimana Mandailing ini akan menjadi jalan yang bagus. Di sini kita harus meminta, harus bermohon Pak, kita harus jalan ke provinsi, kita akan minta anggaran terkhusus lagi ke DPR RI. Kita harus tongkrongin di sana untuk meminta sebesar-besarnya pembangunan ke daerah kita. Disinilah kita memerlukan relasi, memerlukan kawan-kawan yang bisa untuk menjadikan pembangunan ke daerah kita lebih bagus. Nah, bagi kami Partai Gerindra, tentu ini akan lebih mudah daripada yang lain. Kami akan berjuang kepada pemerintah pusat untuk membawakan pembangunan ke Mandailing Natal, terkhusus jalan yang sangat miris tempat kami di Mandailing Natal. Terima kasih. Waktunya tepat. Hadirin dan seluruh pemirsa warga Mandailing Natal, segmen ketiga telah kita lalui. Kita akan beranjak ke segmen 4, tetapi sebelum kita masuk ke segmen 4, kita rehat sejenak. Pilkada serentak tahun 2024. Jangan lupa datang ke TPS tanggal 27 November. Saatnya suara Anda menentukan. Jangan biarkan suara Anda hilang. Partisipasi Anda adalah wujud kepedulian untuk Mandailing Natal dan generasi mendatang. Langkah Anda di TPS adalah awal masa depan yang lebih cerah. Pastikan hak pilih Anda tersalurkan. Hindari hoax dan ujaran kebencian serta politik uang. Mari bersatu untuk masa depan Kabupaten Mandailing Natal. Ayo kita sukseskan Pilkada Serentak 2024. Bersama-sama kita wujudkan Pilkada Serentak yang langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Suara Anda menentukan masa depan kita bersama. Hadirin dan seluruh warga Mandailing Natal, sekarang kita panggilkan kembali kedua paslon untuk berdiri di depan mikrofon. Silakan, Pak. Sebelum kita masuk ke segmen keempat, saya akan persilakan terlebih dahulu kepada paslon nomor urut 2 untuk mengambil nomor pertanyaan dari poin B. Terima kasih. Mohon tenang, boleh saling mendukung tetapi tidak boleh saling menjelekkan dan berteriak Saya akan bacakan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Berdasarkan data BPS Kabupaten Mandailing Natal 2024, luas areal tanaman karet rakyat mencapai 63.842 hektar
dengan produksi 52.823 ton. Sedangkan tanaman kelapa sawit seluas 19.371 hektar dengan produksi 326.911 ton pada tahun 2023. Produktivitas tanaman kelapa sawit mencapai 16,8 ton per hektar per tahun. Sebaliknya, produktivitas tanaman karet hanya 0,8 ton per hektar per tahun dengan harga jual yang cenderung stagnan, rendah di pasar lokal maupun di pasar internasional. Ironisnya, dengan gambaran yang demikian, hasil tanaman karet masih menjadi tumpuan sumber pendapatan petani di sebagian besar, kurang lebih 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal. Pertanyaannya adalah, jika Anda terpilih sebagai bupati dan wakil bupati, apa langkah strategis dan konkret yang Anda lakukan dalam memperbaiki sektor pertanian dan perkebunan, khususnya lahan karet rakyat, agar produktivitas dan kesejahteraan petani meningkat? Itu pertanyaannya. Saya akan persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab. 2 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih moderator. Kita memang menyadari sangat bahwa kehidupan masyarakat di Mandailing itu dari dulu sampai dengan sekarang masih tergantung dengan kebun karet. Dan tidak ada semangat untuk melakukan pembaharuan. Tentu kami sebagai Sahata nanti akan melakukan revitalisasi di bidang perkebunan atau pertanian karet dengan melakukan peremajaan kebun karet. Dengan harapan peremajaan ini akan bisa mengganti karet-karet yang sudah tua menjadi karet yang muda, sehingga menjadikan produktivitasnya makin meningkat. Kemudian yang kedua, kami juga akan menggandeng investasi dari luar yang ingin berinvestasi dalam rangka mengembangkan perkebunan karet ini sehingga menjadi suatu peluang yang bisa ditingkatkan untuk menjadi perekonomian masyarakat. Kemudian kami juga akan mendorong bahwa salah satu faktor yang membuat masyarakat kurang berminat mengembangkan kebun karet adalah karena turunnya harga karet. Ini memang pengaruh dunia, bukan pengaruh lokal. Tentu kita akan mencoba mengusulkan diversifikasi atau mengolah karet ini dengan aspal sehingga menjadi produk aspal yang berupa karet, sehingga nanti aspal kita bisa digunakan lebih. Maksud kami, selama ini karet itu hanya semata-mata dijual dan untuk kebutuhan industri karet, namun ke depan mungkin perlu kita wacanakan untuk menggunakan karet ini sebagai bahan tambahan untuk bahan baku aspal, sehingga aspal ini menjadi lebih kuat dan lebih lama sehingga dapat meningkatkan harganya, juga akan meningkat, daya tahannya makin lama, dan ini bisa kita gunakan termasuk tadi di dalam mengatasi jalan-jalan yang rusak. Apabila kita gunakan aspal yang bercampur dengan karet, tentu ini akan membuat daya tahannya makin lama semakin bagus. Masih ada waktu, silakan. Seperti tadi sudah disampaikan peremajaan karet rakyat, kalau nasional punya program PSR, peremajaan sawit rakyat, peremajaan karet rakyat harus kita usulkan dari Pemkab. Terima kasih. Tenang, jangan saling ya. Saya akan persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab dan menanggapi. Waktunya 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Mohon tenang. Terima kasih. Kami akan membuat langkah-langkah perbaikan kualitas. Kualitas kita sebagian belum bagus untuk dijual, jadi kadang-kadang harganya jadi turun. Kami akan juga mengikutkan dinas-dinas terkait untuk kualitas bagaimana karet dari Mandailing Natal lebih baik lagi ke depan. Mandailing Natal adalah kabupaten pemilik terbesar kebun karet rakyat. Nah, di sini sebetulnya Adinda Tika lebih tahu tentang karet. Harusnya dengan selama ini sudah main karet,
harusnya sudah dibawa program-program baru ke Mandailing Natal. Apakah itu kita akan membawa pabrik getah atau pengolahan getah yang lebih bagus untuk menjadikan masyarakat rakyat Madinah dari sumber getahnya menambah penghasilan dan menjadikan rakyat Mandailing Natal lebih banyak lagi lebih banyak lagi penghasilannya. Terima kasih. Masih ada waktu? Silakan ditambahkan. Di Seputih itu ada peneliti karet di Sumatera Utara. Bisa nanti berkoordinasi dengan di Mandailing Natal. Terima kasih. Terima kasih. Tenang. Selanjutnya saya akan persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 1 menit dihitung sejak Anda berbicara. Terima kasih Pak Harun. Posisi hari ini sampai hari ini 1 hektar kebun karet pun saya tak punya. Jadi janganlah pula dibawa background keluarga saya untuk ini. Kemudian kita tidak meningkatkan kualitas di taraf petani Pak. Tapi kita siapkan sarananya seperti pabrik. Bagaimana pabrik bisa datang ke sini menggandeng investor, menggandeng swasta. Jadi kalau kualitas itu kita berbicara itu adalah produk olahan Pak. Kalau produk mentahnya mungkin berasal dari bibit Pak. Saya kurang paham tadi apa yang mau kita tingkatkan kualitas. Kualitas itu adalah sebuah produk atas olahan sebuah pabrik. Demikian, terima kasih. Masih ada waktu? Seperti yang saya jelaskan tadi Pak, harga yang membuat sebenarnya minat masyarakat itu turun karena memang harga karet ini secara nasional memang turun. Sehingga itu berdampak kepada harga dunia, sangat tergantung dengan harga dunia. Baik, terima kasih. Segmen keempat akan segera kita mulai. Saya himbau kembali, boleh meneriakkan dukungan tapi jangan saling menjelekkan dan meneriakkan Saya panggilkan kepada Pak Haji Dadang Darmawan Pasaribu SOS untuk mengambilkan fishball. Sekarang waktunya calon wakil bupati yang akan mengambil. Untuk ini saya persilakan kepada nomor urut 2, karena tadi sudah nomor 1. Silakan mengambil nomor pertanyaan. 0A5. Ya, masih disegel, rapi, rapat. Kita buka, silakan disiap-siapkan segala sesuatunya dan tetap saya ingatkan kepada seluruh hadirin yang berada di sini, boleh meneriakkan yel-yel, tapi jangan saling meledek dan meneriakkan Saya sudah buka, silakan didengarkan baik-baik pertanyaannya, khususnya calon wakil bupati. Untuk calon wakil bupati. Dengarkan baik-baik, saya nyampaikan 1 kali. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik, perlu adanya transformasi digital. Namun, ada beberapa faktor menentukan keberhasilannya, diantaranya komitmen bersama, kesiapan infrastruktur, kompetensi petugas pelayanan, dan akses yang merata di semua wilayah. Pertanyaannya adalah, jika Anda terpilih sebagai bupati dan wakil bupati, apa upaya konkret Anda untuk menjamin transformasi digital ini berjalan efektif, efisien, dan inklusif bagi seluruh masyarakat? Saya persilakan Anda untuk menjawab. 2 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Kita di Mandailing Natal punya 404 desa dan kelurahan, dan saat ini kurang lebih ada 47 blank spot. Dari yang kita awali pemerintahan sudah jauh berkurang. Tentu blank spot ini akan terus kita kurangi sehingga pemerataan digitalisasi dapat kita laksanakan. Kemudian juga kami akan berkoordinasi terus dengan Komdigi bagaimana bahwa pembangunan BTS ini adalah ranah swasta dan kementerian. Kami selaku pemerintah daerah akan mendorong dan mengusulkan digitalisasi ini akan secara adil dan merata. Kemudian digitalisasi pemerintah daerah juga perlu kita dorong terutama dalam pelayanan publik, RSUD, Disdukcapil, Disnaker, dan perizinan. Posisi hari ini SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Mandailing Natal, masuk kategori tinggi, dan juga
ETPD elektronifikasi transaksi pemerintah daerah masuk dalam kategori salah satu tertinggi di Sumatera Utara. Ini kami awali dari diri kami pemerintah daerah selama kami menjabat, tentu ini akan terus kami tingkatkan sebagai salah satu daerah dengan ETPD dan SPBE tertinggi di Sumatera Utara. Demikian. Masih ada waktu? Teknologi informasi ini merupakan suatu kebutuhan yang sangat tidak bisa kita pungkiri saat ini. Ini adalah salah satu sarana yang membuka kita ke dunia luar. Artinya kita ingin menjual hal-hal yang positif di Madinah harus menggunakan teknologi informasi. Tentu kita akan memanfaatkan media-media dan situs-situs yang positif untuk menginformasikan tentang keunggulan Madinah sehingga kita bisa dipahami oleh nasional maupun internasional. Berikutnya tentu kami akan menjadikan suatu teknologi informasi ini suatu materi dalam pelajaran dimulai dari sekolah SD, SMP yang merupakan basic sehingga mereka sejak dini sudah mengenal teknologi informasi dan yang secara positif kita kembangkan, yang negatif akan kita tinggalkan sehingga ini menjadi suatu suatu tools, alat yang kita gunakan untuk mencerdaskan masyarakat di Madinah. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Saya persilakan kepada calon wakil bupati nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih. Teknologi informasi ini sudah sangat perlu untuk kehidupan, sudah pasti. Apalagi di Mandailing Natal supaya lebih maju dari sebelumnya. Tapi untuk memajukan ini mesti ada data, atau harus ada kajian ilmiahnya, tidak bisa asal-asalan. Jadi kalau nggak ada kajian, apa yang mau dibangun lebih cepat, lebih cepat supaya bisa membangun Mandailing Natal ini. Semua sekolah, semua desa harus bisa connect dengan teknologi digital. Jadi kalau ini tidak ada kajian khusus, hanya kajian sementara, tanpa data-data yang betul, itu tidak akan membangun. Jadi merusak dia. Itulah dari saya. Ada tambahan? Masih ada waktu? Masih ada tambahan? Terima kasih. Memang dalam perjalanannya kami juga banyak jalan. Sebenarnya sudah banyak juga yang memakai teknologi. Di daerah-daerah sampai ke pedesaan ada, tapi memang masih ada yang harus kita benahin ke depan, bahwa di beberapa yang kami datangin masih belum terkoneksi dengan Wi-Fi. Ini nanti akan turun pemerintah untuk memfasilitasi. Kalau kami nanti terpilih, akan kami fasilitasi seluruh desa harus punya Wi-Fi untuk memajukan daerah tersebut. Terima kasih. Ya, tepat waktunya. Sekarang saya persilakan kepada nomor urut 1 untuk memberi tanggapan. Waktu Anda 1 menit. Dimulai sejak Anda berbicara. Cukup disayangkan kita masih membahas kajian ilmiah. Kajian ilmiah sudah siap, Pak. Kajian ilmiah itu tertuang di RPJMD yang kita turunkan pada RKPD, yang mana nanti sama-sama kita sahkan bersama DPRD. Kajian ilmiahnya sudah siap, Pak, dari dulu. Tinggal menghadirkan digitalisasi itu sendiri. Kalau kita kajian-kajian terus, kapan kita kerja, Pak? Jadi yang perlu sekarang adalah bagaimana menghadirkan digitalisasi itu sendiri. Terima kasih. Masih ada waktu? Mungkin dalam rangka optimalisasi digitalisasi ini kita perlu menggandeng beberapa investor yang ada di luar Madinah sehingga kita bisa mempercepat kehadiran BTS di semua desa sehingga tercukupi untuk suatu waktu tertentu nanti. Masih ada waktu? Cukup? Baik. Tenang. Sekarang saya persilakan kepada calon wakil bupati paslon nomor urut 1 untuk mengambil pertanyaan dari A. A3. Silakan kembali ke A3. Saya akan buka segera, masih tertutup, rapi. Silakan disimak baik-baik. Mohon maaf, hadirin.
tolong tenang karena paslon ingin mendengar pertanyaan dengan baik. Saya akan bacakan satu kali. Lapangan usaha penyumbang PDRB Kabupaten Mandailing Natal tahun 2024 yaitu usaha pertanian, kehutanan, perikanan. Sementara sektor UMKM yang tercatat memiliki 22.000 unit usaha mikro, kecil, menengah, belum memberikan sumbangan yang signifikan terhadap PDRB Kabupaten Mandailing Natal. Sektor UMKM Kabupaten Mandailing Natal masih menghadapi kendala seperti pengembangan modal usaha, kualitas produk, pemasaran, manajerial dan kewirausahaan, serta soal inovasi dan branding. Pertanyaannya adalah, jika Anda terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, apa langkah strategis yang Anda lakukan dalam memecahkan berbagai persoalan yang tengah dihadapi oleh sektor UMKM di Kabupaten Mandailing Natal sehingga akan menjadi sektor unggulan? Silakan calon wakil bupati nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih. Mengenai kemajuan untuk ekonomi, kalau kita lihat di Mandailing Natal ini, semua bahan-bahan sekarang masih banyak dari kabupaten lain. Bagaimana kabupaten kita ini bisa maju. Dan kami apabila nanti insya Allah kalau dipilih, nanti akan kita maksimalkan potensi-potensi dari daerah, baik dari UMKM yang ada, nanti kita membantu untuk membuka kepada bank-bank atau kepada asosiasi yang lainnya untuk bisa membantu mendapat dana yang bisa membantu kemajuan UMKM dan ekonomi di Madinah, terlebih-lebih yang sangat kecil. Karena kita lihat dari, saya kebetulan kemarin berjalan di Lopo-Lopo, di mana-mana semua hasilnya produknya bukan produk kita, masih banyak produk-produk dari tempat lain. Mudah-mudahan kalau kami nanti di sana, kami tingkatkan untuk memajukan Mandailing Natal. Terima kasih. Masih ada waktu? Terima kasih. Kami nanti akan hadir untuk memfasilitasi masyarakat terkait dengan UMKM. Di perjalanannya, UMKM ini sebetulnya sangat seksi. Apalagi pemerintah Pak Prabowo telah menghapus hutang UMKM jadi nol. Jadi ini adalah kesempatan baru kepada masyarakat untuk memfasilitasi. Nanti kami akan membawakan ke bank. Kami akan menjamin UMKM yang akan memproduksi barang-barang di daerah kita. Akan kita fasilitasi, akan kita berdayakan secara tepat guna agar menjadikan juga menjadikan lapangan kerja baru. Karena kalaulah sudah ada modalnya, akan menjadikan banyak produk-produk yang akan dihasilkan oleh tenaga-tenaga kerja yang menjadikan produk unggulan di Mandailing Natal. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang saya persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk memberi tanggapan. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Tanggapan saya mengenai jawaban paslon 1 adalah mereka lebih mengurai masalah. Tapi pertanyaannya kan bagaimana memecahkan masalah itu sendiri. Nah, menurut hemat kami memecahkan masalah UMKM yang dihadapi hari ini adalah bagaimana mendorong terciptanya UMKM baru, dan untuk UMKM yang telah ada, kita akan memberikan pelatihan dan pembinaan, penyederhanaan perizinan, fasilitasi halal MUI, pelatihan e-commerce, memaksimalkan Tokopedia, TikTok Shop, Shopee segala macam sehingga UMKM kita bisa go nasional, kemudian menjembatani modal kerja via KUR, menjembatani KUR UMKM untuk ukur UMKM dan memberikan peralatan teknologi dan mesin. Demikian. Masih ada waktu? Kaitannya lagi yang perlu kita lakukan kepada masyarakat UMKM ini terutama mengenai bagaimana kita memberikan pengetahuan agar mereka bisa membuat packaging
package yang bagus, merek yang bagus, sehingga itu menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat agar nilai jual, agar masyarakat lain mudah memahami, mengetahui bahwa ini adalah produk dari Mandailing Natal. Dengan demikian tentu UMKM itu merasa dibesarkan, merasa didorong, sehingga mereka dapat menjual bukan hanya di Madinah, tapi keluar Madinah. Masih ada waktu? Oke. Pas waktunya, sekarang saya persilakan kepada calon wakil bupati nomor urut 1 untuk memberi tanggapan. Waktu Anda 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Jadi UMKM ini tadi sudah saya sampaikan bahwa tadi Kak Tika bilang tidak langsung ke tempat permasalahannya. Nanti insya Allah kalau kami terpilih, kita bantu untuk kredit tanpa agunan. Kita cari jalannya. Ya, masih ada waktu, silakan. Ini mungkin tadi disampaikan oleh wakil saya, bahwa memang karena kami lihat di lapangan, belum ada perkembangan selama 3,5 tahun. Justru UMKM yang selama ini ada, malah menyusut, berarti tidak ada perhatian secara langsung dari pemerintah. Makanya harus dibenahin dari bawah untuk menjadikan ini semua penghasilan masyarakat UMKM yang akan kita bina nanti ke depan. Terima kasih. Masih ada waktu, 4 detik, sudah? Baik, hadirin dan seluruh warga Mandailing Natal, sesi keempat telah kita lalui. Kita akan masuk ke sesi atau ke segmen kelima, yaitu perdebatan akan ditanyakan oleh paslon masing-masing. Tetapi sebelum itu, kita rehat sejenak. Pilkada serentak tahun 2024. Jangan lupa datang ke TPS tanggal 27 November. Saatnya suara Anda menentukan. Jangan biarkan suara Anda hilang. Partisipasi Anda adalah wujud kepedulian untuk Mandailing Natal dan generasi mendatang. Langkah Anda di TPS adalah awal masa depan yang lebih cerah. Pastikan hak pilih Anda tersalurkan. Hindari hoax dan ujaran kebencian serta politik uang. Mari bersatu untuk masa depan Kabupaten Mandailing Natal. Ayo kita sukseskan Pilkada Serentak 2024. Bersama-sama kita wujudkan Pilkada Serentak yang langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Suara Anda menentukan masa depan kita bersama. Hadirin dan seluruh warga Mandailing Natal dimanapun Anda berada, kita akan masuk ke segmen kelima, segmen saling tanya jawab. Tapi sebelum masuk itu, saya persilakan dulu paslon masing-masing. Ingat, kita nomor 6, tidak boleh saling meledek. Tunggu. Oke. Untuk ini, saya akan persilakan kepada paslon untuk kembali berdiri di tempat, di depan mikrofon, silakan. Paslon nomor urut 1 dan nomor urut 2 kembali berdiri di sini. Saya akan panggilkan panelis untuk mengambil fishball yang akan nanti ditanyakan oleh kedua pasangan. Dalam hal ini fishball pertama akan diambil oleh Pak Dr. Zulkarnain Nasution, MA. Silakan. Ini nggak lagi. A.
A berkenaan dengan kesejahteraan masyarakat. Saya akan persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk memberi pertanyaan selama 1 menit, kepada paslon nomor urut 2 nanti untuk dijawab 2,5 menit. Saya persilakan Anda memberikan pertanyaan, 1 menit dihitung sejak Anda memberi pertanyaan. Silakan. Silakan Pak, silakan. Baik, terima kasih. Kami akan menanyakan tentang kesejahteraan masyarakat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh panelis. Kesejahteraan masyarakat di Mandailing Natal masih sangat banyak yang berada di garis kemiskinan. Barangkali ini satu pertanyaan kami, bagaimana Bapak melaksanakan atau membuat masyarakat miskin jadi tidak miskin. Itu saja barangkali. Cukup? Cukup? Baik, sekarang saya persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan jawaban. Waktu yang tersedia adalah 2 menit 30 detik, dihitung sejak Anda berbicara. Terima kasih paslon nomor 1. Kemiskinan adalah merupakan menjadi fokus utama bagi kami dalam rangka mengatasi program kegiatan di masa yang akan datang. Tentu dalam rangka mengatasi kemiskinan ada beberapa kegiatan yang kami akan lakukan dan kami kawal secara ketat sehingga ini menjadi berdampak kepada mengurangi kemiskinan. Pertama adalah memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Artinya tepat sasaran, tepat waktunya diberikan, tepat kepada orangnya yang harus menerima, bukan orang yang tidak. Kemudian juga menyiapkan lapangan pekerjaan bagi angkatan muda yang alumni sekolah, tentu kita harus siapkan lapangan pekerjaan untuk bisa mereka bekerja. Kemudian juga kita akan melakukan pelatihan UMKM sehingga kita bisa mendapatkan lapangan-lapangan pekerjaan baru menjadi tempat para lulusan bisa bekerja. Selanjutnya juga kita akan melakukan perbaikan infrastruktur. Tentu dengan infrastruktur ini kita perbaiki, maka terbuka lapangan pekerjaan, masyarakat yang tadi tidak bekerja bisa bekerja pada saat kita melakukan perbaikan infrastruktur. Kemudian optimalisasi pertanian, perkebunan, dan perikanan. Ini juga menjadi suatu yang harus kita lakukan, sehingga dengan optimalisasi tersebut kita harapkan hasil tani, hasil perkebunan, hasil perikanan tercukupi dan pemasarannya bisa sampai kepada tempat-tempat yang ditentukan dan mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian menjamin kesehatan dan keperluan berobat masyarakat dengan sebaik-baiknya sampai kepada tingkat masyarakat yang tidak mampu. Masih ada waktu? Kemudian pengangguran juga perlu kita ciptakan untuk pelatihan tenaga kerja, memfasilitasi angkatan kerja yang baru lulus sekolah sehingga mereka bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Madinah. Kemudian juga menjembatani modal kerja untuk memfasilitasi kredit usaha kecil kepada UMKM dan pengangguran tersebut sehingga mereka bisa bekerja dengan modal tersebut. Ya, saya persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk memberi tanggapan. 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Memang saya sengaja tadi menanyakan tentang kemiskinan di Mandailing Natal. Karena memang saya lihat tidak ada peningkatan daripada kehidupan layak masyarakatnya. Persentase malah seperti itu juga. Tidak ada kemajuan untuk peningkatan masyarakat kita. Jadi saya pikir tidak perlu saya gambarkan lagi apa yang disampaikan, hanya tadi yang paling banyaknya teori. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Masih ada waktu 52 detik, cukup. Silakan, oke. Saya persilakan tanggapan dilakukan oleh paslon nomor urut 2, 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Pak, kita berbicara melalui data yang dikeluarkan BPS, bukan apa yang Bapak lihat. Yang Bapak lihat hanya representasi kecil
dari mungkin yang Bapak kunjungi. Kita bicara by data. By data BPS, laju pertumbuhan ekonomi naik, bahkan minus di tahun 2020 pasca Covid sampai hampir menyentuh 5%. Kemudian tingkat kemiskinan semakin menurun. Inilah yang saya sebutkan by data, bukan by mata. Kemudian tingkat pengangguran terbuka semakin menurun. Ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan. Juga Pak, kalau kita mau lihat garis kemiskinan naik atau turun, Gini rasio. Gini rasio kita semakin dekat antara yang berpunya dan yang kurang berpunya. Artinya gap antara itu tidak melebar dan angkanya dapat kita jaga. Kita bicara by data, bukan by analisa semata. Terima kasih. Terima kasih, habis waktunya. Sekarang pertanyaan akan disampaikan kepada paslon nomor urut 1. Saya panggilkan Bapak Dr. Zulkifli Lubis untuk mengambil fishball. Tenang, tenang seluruhnya. B. Saya persilakan kembali ke tempat. B. Tentang memajukan daerah. Saya persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk menyampaikan pertanyaan. Pertanyaan disampaikan dalam 1 menit, dimulai sejak Anda berbicara. Mohon tenang. Adinda pasangan 01, kita menyadari bahwa APBN kita secara nasional memang sangat ketat, bahkan mungkin di Kementerian Keuangan sangat sulit membaginya ke masing-masing daerah karena kita mempunyai kabupaten yang sangat luas. Kemudian kondisi keadaan fiskal kita di Madinah sudah sangat sempit dengan banyaknya pembangunan yang saudara sampaikan tadi atau mungkin belum disampaikan di dalam visi misi, bagaimana saudara memastikan pembangunan berjalan sementara kekuatan fiskal di daerah kita tidak cukup. Mohon ditanggapi. Cukup pertanyaannya? Cukup. Baik, saya persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk memberikan jawaban. Waktu Anda 2 menit 30 detik, dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Saya sampaikan juga tadi di awal bahwa memang kita harus berjuang untuk mencari dana kepada daerah kita. Memang fiskal kita sempit, tapi itu juga bagian daripada perjuangan-perjuangan daripada pemerintah kita di lapangan. Tentu ini tugas kita lah memperjuangkan dari sekian permohonan ke pusat untuk memajukan masyarakat kita. Inilah buktinya, inilah yang harus kita buktikan. Kita hadir untuk masyarakat, bukan untuk diri sendiri. Jadi kami, jika nanti terpilih, kami akan berusaha keras dengan segala cara untuk membawa pembangunan-pembangunan kepada Mandailing Natal. Tentu dengan relasi, dengan kami Partai Gerindra, banyak di pusat. Tentu ini akan jalan kami untuk membangun Mandailing Natal. Kalau memang belum punya jalan ya kita jalanin. Jadi kami punya jalan untuk membangun Mandailing Natal. Terima kasih. Masih ada waktu? 1 menit. Cukup? Cukup atau mau ditambahkan? Cukup. Baik, sekarang saya beri kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk memberi tanggapan. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Dimulai sejak Anda berbicara. Mohon izin Adinda, yang kita bahas, yang kami tanyakan itu mengenai keterbatasan fiskal Madinah. Sehingga yang kami maksud bagaimana upaya kita secara mandiri di Madinah untuk meningkatkan PAD kita itu. Tentu harus dilakukan langkah-langkah strategis. Pertama, melakukan efisiensi terhadap penggunaan anggaran kita sendiri. Kemudian kita harus berfokus kepada proyek-proyek yang sangat tepat dan sangat urgent bagi masyarakat. Kemudian tentu kita akan menggali potensi PAD itu semaksimal mungkin dengan melakukan optimalisasi yang ada. Berikutnya, secara mandiri kita juga bisa mengundang investasi melalui proses KPBU, artinya kerjasama
badan usaha dengan pemerintah, dengan PT Penjamin Investasi Indonesia. Itu bisa kita gunakan untuk layanan-layanan yang ada di Madinah dengan bekerja sama dengan sistem konsinyasi dalam konsep 20 tahun, maka ini akan kembali kepada pemerintah. Sehingga selama pelayanan bisa diberikan, sebagai contoh PDAM kita dalam rangka kita ingin meningkatkan kualitas dan kemampuannya mencukupi daerah, kita melakukan kerjasama dengan investasi KPBU supaya ini dikelola oleh swasta dan hasilnya dibagi dan pada saatnya dikembalikan kepada daerah. Terima kasih, waktunya cukup. Mohon maaf, tenang. Saya persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk memberi tanggapan. Waktu Anda 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih Abang Anda Saifullah. Memang di sini kita nggak boleh tidur, Bang. Artinya kita harus berjuang, tidak bisa mengandalkan apa yang ada di daerah. Karena memang kita punya keterbatasan, sangat terbatasan anggaran kita di daerah. Jadi kita harus berjuang sekuat tenaga kita, saya sampaikan tadi di awal, kita harus berjuang sekuat tenaga, baik itu ke provinsi, baik itu ke pusat. Jadi ya memang harus tidak bisa diam di tempat kita. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Baik, seluruh hadirin yang saya hormati dan warga Mandailing Natal, dimanapun Anda berada, segmen kelima telah kita selesaikan. Kita akan masuk ke segmen penutup yaitu segmen ke-6. Tetapi sebelum itu, kita rehat terlebih dahulu. Pilkada serentak tahun 2024. Jangan lupa datang ke TPS tanggal 27 November. Saatnya suara Anda menentukan. Jangan biarkan suara Anda hilang. Partisipasi Anda adalah wujud kepedulian untuk Mandailing Natal dan generasi mendatang. Langkah Anda di TPS adalah awal masa depan yang lebih cerah. Pastikan hak pilih Anda tersalurkan. Hindari hoax dan ujaran kebencian serta politik uang. Mari bersatu untuk masa depan Kabupaten Mandailing Natal. Ayo kita sukseskan Pilkada Serentak 2024. Bersama-sama kita wujudkan Pilkada Serentak yang langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Suara Anda menentukan masa depan kita bersama. Hadirin dan seluruh warga Mandailing Natal dimanapun Anda berada, kita memasuki segmen terakhir, segmen ke-6 dalam debat Pilkada Mandailing Natal 2024. Tapi sebelum itu saya akan persilakan kembali kepada dua paslon untuk kembali ke posisinya masing-masing di depan mikrofon. Silakan Pak, paslon nomor urut 1 dan nomor urut 2, maju ke mikrofon. Nomor urut 2, saya persilakan maju ke depan, ke mikrofon. Baik, dalam sesi ke-6 ini adalah sesi pernyataan penutup. Saya akan mempersilakan kepada kedua paslon untuk memberikan pernyataan penutup terakhir selama 3 menit setiap paslon. Saya akan mulai dari paslon nomor urut 1, lalu paslon nomor urut 2, 3 menit diwarikan waktu kepada mereka. Saya persilakan kepada paslon nomor urut 1 menyampaikan kata penutup selama 3 menit, dihitung sejak Anda berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Harun Mustafa Nasution dan Muhammad Ihwan Nasution sebagai kader ideologi Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia dari Partai Gerindra. Ketika kami ditakdirkan menjadi pemimpin di Mandailing Natal,
kami akan berusaha keras menjadikan Mandailing Natal yang makmur. Kami akan bekerja sama berusaha untuk menjadikan kawan-kawan yang sudah mendahului kami di provinsi, di DPR RI untuk menjadi penyanggah tempat kami meminta untuk membangun Mandailing Natal. Untuk pemerintahan desa, kami akan pastikan kewenangan otonom yang selama ini sangat terganggu perjalanannya. Untuk ASN, akan kami manfaatkan sumber daya aparatur yang ada tanpa kutipan dan tanpa kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan melalui TPP sesuai kinerja yang dilakukan oleh ASN tersebut. Untuk kesejahteraan nelayan, kami akan lakukan kajian ilmiah dan perencanaan dalam pengelolaan hasil laut termasuk prasarananya. Ini adalah yang akan kami lakukan di Pantai Barat, karena pantai kita termasuk terbesar di Sumatera Utara. Untuk adik-adik kami generasi milenial akan kami berikan pembinaan dan membantu akses permodalan sehingga menciptakan lapangan kerja baru kepada masyarakat Mandailing Natal, terkhusus juga untuk milenial, dan akan menjadikan ini nanti pekerjaan-pekerjaan generasi yang akan datang, yaitu generasi Gen Z. Untuk pertanian, kami akan menciptakan pertanian terpadu di Mandailing Natal sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Presiden Republik Indonesia, bahwa ketahanan pangan di Indonesia harus berjalan, dan kami yakin di Mandailing Natal juga bisa menjadi ketahanan pangan nasional karena kita punya sawah yang sangat luas dan tempat-tempat fasilitas yang kami akan adakan nanti. Selanjutnya, kami akan melakukan open house kepada masyarakat. Kami akan menerima masyarakat sekali dalam 1 bulan untuk menyampaikan unek-unek apa yang ada di pemerintahan, apa yang harus kami buat. Dan kami akan melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Insya Allah, takdir Tuhan berpihak kepada kami, ini semua nanti akan dilaksanakan dengan baik. Selesai. Sekarang saya akan berikan waktu kepada paslon nomor urut 2 untuk memberi pernyataan penutup. 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu mengakhiri kegiatan ini, kami pasangan Sahata ingin juga menyampaikan closing statement yang tidak terlalu panjang, namun mungkin mengandung makna yang cukup dalam bagi kita semua. Saipullah Atika adalah 2 putra-putri Tanoh Hasurangan Mandailing Natal yang memiliki cita-cita melihat Mandailing Natal berada di depan daerah lain dalam hal kemajuan dan kesejahteraan. Cita-cita yang bersumber dari sebuah niat yang tulus dan pemikiran panjang. Saya sebagai pensiunan ASN merasa punya utang dan kewajiban bagi kabupaten ini. Untuk itu saya menunda pensiun, menunda menikmati masa tua dengan tenang. Sebab saya ingin membayar utang dengan mengabdikan diri untuk Mandailing Natal. Ya, masih ada waktu, silakan. Saya hanyalah seorang anak muda yang terpanggil secara nurani dan mau menukar masa muda saya dengan pengabdian dan tanggung jawab yang dihadapkan pada kepentingan masyarakat luas. Bagi saya, pilihan ini layak diambil untuk memajukan Kabupaten Mandailing Natal yang kita cintai. Niat baik kami ini dengan segala pengorbanannya semoga mendapat sambutan baik dari masyarakat Mandailing Natal dengan memberikan pilihan kepada Saipullah Atika nomor 2 pada 27 November mendatang, mewujudkan Madinah Maju, Madinah Madi. Mewujudkan Madinah Maju, Madinah Madani. Harapan nita Nagyot Maju Madinaon,
Sahatma tu sahata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu, tersisa 25 detik. Sudah cukup? Oke, cukup ya yel-yelnya? Cukup yel-yelnya? Hadirin, dimanapun Anda berada dan warga masyarakat Mandailing Natal, kita telah sampai ke segmen terakhir debat calon Bupati Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal 2024. Tetapi sebelum debat ini kita akhiri, saya persilakan kepada dua paslon untuk saling bersalaman terlebih dahulu, memperlihatkan keakraban bahwa kita hanya berbeda di dalam soal cara pandang dan cara lihat, tapi persaudaraan, perkawanan, perkauman tidak akan pernah tercerai-berai karena perselingkuhan. Silakan dulu berdiri. Fotografer saya minta supaya diabadikan fotografernya. Kalau perlu jabatan tangan, gendengan tangan ya. 1, 2, 3 sudah? 1, 2, 3. Terima kasih. 1, 2, 3. Oke. Saya persilakan kepada paslon untuk dapat kembali ke tempatnya semula. Silakan. Terima kasih banyak. Dapat langsung bisa ke bawah ke tempat semula. Hadirin dan seluruh warga masyarakat Mandailing Natal, dengan begitu berakhir sudah debat pasangan calon Bupati Wakil Bupati Mandailing Natal 2024. Mudah-mudahan debat ini bermanfaat bagi Anda semua dan dapat menjadi acuan untuk menjatuhkan pilihan kepada pasangan calon yang Anda akan pilih pada tanggal 27 November 2024. Saya Ahmad Fauzi mengucapkan banyak terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas!